Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah henti, senantiasa menganugerahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Di tengah saudara-saudara kita mungkin yang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan sakit, Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan berbagai macam kesulitan. Akan tetapi yakinlah, apapun kondisinya, dengan memuja dan memuji Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kenikmatan demi kenikmatan yang sangat banyak kepada kita semuanya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab. Semoga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzmanya kepada kita semuanya, dan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas manajemen halaqah Al-Qur'an. Bagaimana cara mengelola halaqah Al-Qur'an dan apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam halaqatul Quran. Jika kita perhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan semua hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an, maka di dalamnya terkandung kebaikan, di dalamnya terkandung kemuliaan, bahkan di dalamnya terkandung kejayaan.
Di antara ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan hal itu, kita bisa dapatkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna, sungguh telah kami turunkan, ilaikum kepada kalian, kitaban, satu kitab, yaitu Al-Quran, fihi, yang di dalam Al-Quran itu dzikrukum, ada zikir bagi kalian. Zikir secara bahasa mengingat-ingat. Para ulama memberikan makna zikir ternyata bukan hanya sebatas mengingat-ingat atau menyebut-nyebut, akan tetapi zikrukum ay mau'izatukum. Zikrukum di sini maknanya adalah mau'izatukum, nasihat, bimbingan, arahan kepada kalian. Zikrukum ay karamukum. Zikrukum di sini bermakna karamukum, kemuliaan bagi kalian. Zikrukum ay izzatukum, bahkan zikrukum diberikan makna oleh para ulama dalam berbagai tafsir pada ayat ini adalah kejayaan bagi kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Bagaimana caranya agar ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, Al-Quran itu mampu memberikan kesan mendalam pada diri kita, sehingga kita seakan-akan terus dibimbing, diingatkan, dinasehati dan diarahkan oleh Al-Quran, sehingga dengan arahan, bimbingan dan naungan Al-Quran kita akan menjadi mulia dan menjadi berjaya. Di dalam hadis Nabi SAW, proses interaksi dengan Al-Quran ini disebutkan dengan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajar Al-Quran. Baik santri ataupun muhafiz dan muhafizahnya masuk ke dalam hadis ini, yaitu termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika ada satu kaum, ketika ada orang-orang termasuk kita, dia berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Di rumah-rumah Allah itu baik masjid ataupun rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, yang senantiasa ada padanya anggota keluarga, kepala keluarga mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi baitun min buyutillah, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu terjadi dalam sebuah rumah atau dalam majlis-majlis, ya, di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat, haffathumul malaikah. Para malaikat membentangkan sayapnya mulai ubun-ubun sampai arsy Allah Subhanahu wa taala, semua dilingkupi oleh para malaikat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya as-sakinah, ketenangan dalam jiwanya, ketenangan dalam fikirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ghasyiyatuhumur rahmah, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala rahmatnya kepada orang-orang tersebut, ya, baik pada gurunya ataupun pada muridnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan orang-orang tersebut dengan menyebut-nyebutnya di hadapan makhluk-makhluk yang ada di langit. Semua orang yang belajar Al-Quran, belajar berbagai macam ilmu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya, untuk menegakkan agama Allah, maka semua makhluk yang ada di langit dan di bumi mendoakannya, bahkan ikan yang ada di dasar lautan mendoakan orang tersebut. Betapa luar biasanya semua proses interaksi dengan Al-Quran untuk mengkaji Al-Quran. Maka oleh karena itu kita harus faham bagaimana pengelolaan halaqatul Quran
agar halaqatul Quran yang kita kelola benar-benar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kebaikan, sehingga seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bahkan di dasar lautan mendoakan kita semuanya. Ya. Ada 9 hal yang biasa kita sebut dengan 9 T itu. Yang pertama adalah tashihun niyah, memperbaiki niat. Ya. Yang harus memperbaiki niat itu siapa? Gurunya dan muridnya. Ketika kita telah mengetahui kita ditugaskan memegang halaqah Quran, ya, Ibnu Abbas kah radhiyallahu anhu namanya, ya Ibnu Mas'ud kah, atau apa nama-nama halaqahnya, maka perbaiki niat. Gurunya ikhlas lillahi ta'ala mengajar Al-Quran, ridha siapapun murid yang diamanahkan. Murid pun begitu, ya, ikhlas lillahi ta'ala, benar-benar ingin menghafal Quran, ingin berinteraksi dengan Al-Quran, ingin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, ridha siapapun gurunya. Ya, karena jika niat ini tidak dibenahi dari awal, ya, bisa jadi berinteraksi dengan Al-Quran di bawah bimbingan guru tersebut, ya, menjadi sebuah beban dalam kehidupannya. Bagaikan gelas yang telungkup atau gelas yang tertutup ketika kita tidak memiliki niat yang bersih. Maka sebanyak apapun air yang akan dimasukkan ke dalam gelas itu, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memenuhi gelas tersebut. Kenapa? Karena tertutup. Hatinya tidak terbuka. Hatinya bukan lillahi ta'ala. Hatinya tidak saling ikhlas. Hatinya tidak saling ridha. Maka jaddidu imanakum. Terus perbaharui keimanan kalian agar semakin meningkat pula keikhlasan kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bawah bimbingan seorang guru atau ketika kita akan menerima para murid. Maka tashihun niyah harus terus diperbaiki, harus terus dimurnikan baik oleh guru ataupun oleh murid. Yang kedua, sebelum kita beranjak ke menghafal Al-Quran ataupun yang lain-lainnya, maka yang kedua kita harus selesaikan adalah tahsinul qiraah. Perbaiki bacaan, perbagus bacaan. Standarnya apa? Standarnya sesuai dengan makharijul huruf. Bagaimana mengeluarkan huruf-huruf, mengerti sifat huruf ini apa, faham hukum tajwidnya, sehingga ketika dia membaca, bacaannya benar, bacaannya tepat. Inilah yang disebut dengan bacaan yang tartil. Bacaan tartil itu adalah bacaan yang ketika seseorang membaca sesuai dengan makharijul hurufnya, sesuai dengan sifatul hurufnya, dan sesuai dengan hukum tajwidnya. Hari ini alhamdulillah wa syukrulillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan banyak metode kepada para ustadz, para ulama di Indonesia, sehingga lahir metode-metode membaca Al-Quran baik, benar, dan cepat. Ya, ada metode Iqra, ada metode tilawati, ada metode ummi, ya, ada metode banyak hal. Silahkan pakai. Yang penting belajar Al-Quran, mulai membacanya harus jelas gurunya. Ya, diutamakan, lebih afdal seorang guru sudah bertalaki kepada seorang guru, sudah bertalaki kepada gurunya siapa? Ya, sehingga jelas rangkaian sanad bacaan Al-Qur'annya. Walaupun mungkin dia belum mendapatkan sanad bacaan Al-Quran, akan tetapi kejelasan seorang guru, siapa gurunya, dari mana dia belajar Al-Quran, itu akan memberikan keberkahan tersendiri pada ilmu bacaan Al-Quran yang dia pelajari. Ya, faham sampai di sini?
Kemudian yang ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita bacaan yang enak, ya, ditalakikan oleh guru kita sehingga kita faham betul bagaimana cara membacanya, ya, ditalkin oleh guru kita sehingga kita faham dan mampu melakukannya sebagaimana guru kita membaca hal itu. Ini sangat bagus, ya. Jadi mentalkin bacaan Al-Quran itu hal yang sangat saya anjurkan, ya. Jadi bukan hanya sekedar ngajarkan, enggak, ditalkin dulu, bacakan dulu, diikutin oleh muridnya, ya, bacakan dulu, diikutin oleh muridnya. Metode talkin ini metode yang sangat luar biasa, sehingga antara guru dan murid sama, ya, hatta persamaannya dalam langgam yang dia pakai, ya, itu akan sangat membantu. Nah, setelah itu selesai, lanjut ke tahapan berikutnya. Apa itu? Belajarlah menerjemah Al-Quran, ya, tarjamah, ya. Jika sudah tahsinul qiraah, belajarlah tarjamah, menerjemah Al-Quran. Agar apa? Agar jangan sampai kita bagus membaca Al-Quran, meliuk-liuk membaca Al-Quran, ya, akan tetapi kita tidak mengerti apa kandungan makna yang ada di dalam setiap huruf, setiap kata, setiap ayat yang kita baca. Maka para guru di dalam halaqah Al-Quran jangan hanya sekedar, ya, menekankan bacaan yang bagus, akan tetapi ajarkan bagaimana murid-murid kita, anggota halaqah Al-Quran itu mengerti terjemahnya, ya. Dan ini alhamdulillah pula di Indonesia, karena kita bukan asli Arab, ya, bahasa ibu kita adalah bahasa Indonesia dan berbagai macam bahasa daerah, ya. Bagaimana agar kita bisa menikmati bacaan Al-Quran lebih dalam lagi, maka mau tidak mau kita harus bisa menerjemah Al-Quran, ya. Lebih baik berlelah kita untuk menuntaskan menerjemah Al-Quran daripada kita langsung menghafal Al-Quran. Kalau anak kecil, ya, balita ataupun usia kelas 4 ke bawah, ditalkin cukup, ya. Tapi kalau kelas 5, kelas 6, SMP dan SMA itu tidak cukup ditalkin, tapi dia harus kita ajak untuk menerjemah Al-Quran. Kenapa? Agar apa yang dibaca itu bisa difahami dengan baik dan benar, ya. Minimal tahu arti saja, minimal tahu terjemah saja, sehingga bacaan Al-Qur'annya nanti bukan hanya sebatas di mulut saja, ya, akan tetapi akan mulai masuk ke dalam hati dan pikirannya. Ketika menerjemah, maka akal kita akan mulai menganalisa, hati kita akan mulai menghayati, dan inilah tahapan yang selanjutnya, yaitu tadabbur wat tilawah. Tilawah wat tadabbur. Tilawah beda dengan qiraah. Kalau qiraah itu membaca lafaz, kalau tilawah selain membaca lafaz, membaca makna. Maka tidak mungkin seseorang bisa tadabbur kalau dia tidak mengerti artinya, ya. Mentadabburi Al-Quran, membaca lafaz, membaca arti dan membaca makna yang terkandung di dalam huruf, di dalam kata, di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu akan menjadikan kesan-kesan yang begitu mendalam, sehingga kesan itu seakan-akan melahirkan kita sedang mendapatkan pesan-pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Disitulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana penerapannya ini di dalam sebuah halaqatul Quran? Maka para muhafiz,
para muhafizah, ya, sebelum Anda menerima setoran Al-Quran, ya, bercerita dulu tentang satu huruf, tentang satu kata, tentang satu ayat, walaupun hanya 5 menit atau 7 menit. Ya, kumpulkan dulu anggota halaqahnya, dijelaskan terlebih dahulu, walaupun hanya tadi 5 menit atau 7 menit atau 10 menit. Atau mungkin di dalam sepekan Anda sehari saja di dalam sepekan menjelaskan, ya, tentang sesuatu. Contoh, halaqah ini sedang menghatamkan juz 30. Ambillah satu ayat atau ambillah satu surat, kemudian untuk ditadabburi secara umum. Ketika Anda sedang mengkaji juz 29 contoh, maka ambil satu surat di dalam juz 29 itu untuk ditadabburi, ya. Sehingga menghafal juga melahirkan kesan-kesan. Kesan-kesan yang ditangkap oleh benak kita, itulah yang akan menjadi pesan utama dalam hati dan pikiran kita. Di situ nikmat interaksi bersama Al-Quran akan sangat luar biasa, berbeda jauh daripada hanya sebatas langsung menghafal Al-Quran. Ya. Jika yang 4 tadi sudah, maka baru masuk ke dalam menghafal Al-Quran. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW sebenarnya. Nabi SAW tidak mengajarkan Al-Quran lebih dari 10 ayat kepada para sahabatnya. Ya, 5 ayat di pagi hari, 5 ayat di sore hari. Cukup 10 ayat. Ya. Kalau sistematika penulisan di kita satu halaman itu 15 baris, maka cukuplah. Di pagi hari 7 baris, ataupun kalau mau 5 baris, udah 5 baris. Ya, di sore hari 5 baris, berarti 10 baris. Besoknya lagi 5 baris lagi. Terus tambah lagi 5 baris lagi di sore harinya. Terus itu, ada progres, ada dinamika. Nah, khusus, ya, menghafal Al-Quran jangan tergesa-gesa. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik, engkau jangan menggerak-gerakkan lisanaka, lisanmu, lita'jala bih, untuk bercepat-cepat ingin segera hafal. Jangan, nikmati dulu. Nah, prosesnya tadi saya sudah sampaikan, Ustaz sudah jelaskan. Sehingga ketika menghafal Al-Quran, sudah benar bacaannya, sudah mengerti terjemahnya, dan kita sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran. Berarti kita sudah menunaikan tilawah yang qiraah yang tartil, terjemah, dan juga tadabbur. Ya, baru tahfiz. Setelah itu, jika kita ingin lebih dalam lagi, maka bacalah tafsir-tafsir para ulama. Ya, maka seorang muhafiz jangan pernah berhenti membaca tafsir. Ya, dan juga mengajak para santrinya, para anggota halaqahnya untuk menikmati tafsir-tafsir para ulama. Minimal ya tahu judul tafsirnya, tahu siapa pengarang tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir itu judulnya apa sih? Aslinya Tafsir Al-Qur'anul Azim. Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Tafsir Qurtubi itu seperti apa? Tafsir At-Tabari itu seperti apa? Tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu seperti apa? Tafsir Ibnu Athiyyah itu seperti apa? Dan yang lain-lainnya. Dengan tafsir-tafsir para ulama, dan kita tidak menafsirkan seenaknya. Nabi SAW mengingatkan kita, man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dengan ra'yunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, berhati-hati dia sudah dibokingkan di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Tilawah, tarjamah, tadabbur, tahfiz, tafsir,
Ini dalam keilmuan. Apa yang harus kita lakukan setelah tahu maknanya? Apalagi setelah hafal ayatnya, yang harus kita lakukan. Semua itu harus menjadikan landasan kita dalam tatbiq, mengamalkan, melaksanakan. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, Al-Quran bukan hanya untuk diterjemahkan, Al-Quran bukan hanya untuk ditadabburi dan difahami tafsir-tafsirnya, akan tetapi Al-Quran harus ditatbiq, dilaksanakan, diwujudkan. Ya, jadilah di sini Al-Quran berjalan. Jangan sampai para penghafal Quran, ya, hafal Quran, banyak ayat yang dihafal, banyak juz yang dihafal, tapi tidak tercermin kecintaan dia terhadap Al-Quran. Ya, bahkan akhlaknya tidak tercermin ahlul Quran. Ya, badannya kotor-kotor. Ya, pakaiannya bau, kukunya panjang-panjang hitam. Sekali ngomong keluar kebun binatang semua. Ini gimana? Menghafal Quran, Al-Quran itu kitab suci, tapi mulutnya kotor sekali. Itu menunjukkan bahwa ada penghalang antara dirinya dengan karakternya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Karena ketika kita bertambah ilmu, ya, tapi tidak bertambah kualitas amalnya, maka sebenarnya yang bertambah itu adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa ghadabuh. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayahnya. Maksud hidayah di sini adalah amal sesuai dengan ilmunya. Ya. Bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kualitas amalannya. Tidak ada hubungan antara ilmu dengan amalnya, dengan tatbiknya. Maka sebenarnya yang bertambah itu adalah semakin jauh dari Allah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Tapi jika bertambah ilmu, bertambah kualitas amal, man amila bima alima allamallahu al-ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu padanya yang sebelumnya ilmu itu tidak diketahuinya. Makin berkah, makin berkah. Maka harus ada korelasi antara membaca, mentadabburi, menghafal Al-Quran dengan amal-amal kita semuanya. Dan semoga kita istiqomah dalam amal itu. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah belajar, mengamalkan, mentatbiq, yang harus kita lakukan adalah tabligh. Ya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dinikmati oleh diri kita sendiri, tapi Al-Quran harus juga dinikmati oleh banyak orang. Maka disinilah kenapa, ya, santri-santri yang sudah hatam Al-Quran, ya, kita libatkan untuk mengajar Al-Quran. Ya, untuk apa? Agar dia merasakan bagaimana menjadi seorang santri dan dia merasakan bagaimana menjadi seorang muhafiz. Menjadi seorang muhafiz. Dan dia juga harus belajar menduplikasi bagaimana agar kenikmatan yang dia rasakan, yang Allah anugerahkan kepada dirinya bersama Al-Quran, sampai dia hatam, ya, hatam membaca Al-Quran, hatam mentadabburi Al-Quran, hatam menghafal Al-Quran. Dia terus mencoba sedikit demi sedikit secara bertahap melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Dia pun mentabligkan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain indahnya hidup bersama Al-Quran, sehingga dirinya menjadi bakteri positif, ya, menjadi virus positif kepada orang lain, ya, sehingga menjadi mewabah tuh kemana-mana tuh, para pecinta Al-Quran semakin banyak, ya. Jadi bukan hanya kita saja yang cinta dengan Al-Quran, ya, tapi juga orang lain. Ini untungnya apa? Untungnya ketika banyak orang, semakin banyak orang yang cinta dengan Al-Quran, ketika iman kita turun, ya, ketika kita malas-malesan, kita ada yang mengingatkan, ya,
Sehingga satu dengan yang lainnya silih asah, silih asih, silih asuh. Bukan hanya kita yang soleh, ya, atau kita yang belajar ingin menjadi orang soleh dan ingin orang baik, ingin menjadi orang baik, tapi kita pun bersama-sama yang lain menjadi orang-orang yang terus belajar menjadi baik. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, yaitu taurits, mewariskan. Ya. Mewariskan dengan apa? Para ulama mewariskan ilmu agama dari generasi ke generasi dengan sangat baik. Apa yang terjadi hari ini sebenarnya cerminan dari apa yang dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Islam dibawa oleh Nabi SAW, diajarkan kepada para sahabat. Inilah warisan terbaik dan termahal Nabi SAW untuk para sahabat. Taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatur rasulih. Telah aku tinggalkan, telah aku wariskan kepada kalian, jika kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, maka kalian tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam akan jaya, akan tetapi apa kontribusi kita untuk kejayaan Islam? Ya, kita tidak bisa seperti para ulama yang menjayakan Islam dengan tinta mereka, bahkan dengan darah mereka. Terus kita apa? Ya minimal kita mengajarkan Al-Quran kepada generasi ke generasi. Yakinkan sebelum kita mati, istilahnya. Ya. Yakinkan sebelum kita mati sudah ada pewaris-pewarisnya. Sudah siap pelanjut-pelanjutnya, sehingga estafeta agama Islam ini terus terjadi di kalangan kita. Jadi jangan sampai udah tua belum bisa baca Quran. Sudah tua belum pernah hatam baca Quran. Sudah tua belum pernah baca tafsir para ulama. Sudah tua belum mempersiapkan diri mau mewariskan apa. Ya. Ingat semua harta yang kita punya sekarang akan kita tinggalkan. Semua jabatan akan kita tinggalkan. Ya, apa? Yang sifatnya duniawi akan kita tinggalkan, berlepas padanya. Tapi ada yang tidak akan pernah terputus. Jika ilmu tentang Al-Quran, tentang agama ini diajarkan, jika harta ini kita gunakan untuk agama Allah, dan kita memiliki generasi-generasi anak-anak, murid-murid yang soleh dan solehah, yang kuat sikapnya untuk terus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah dengan izin Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita semuanya. Inilah yang disebut dengan passive income. Kita sudah mati, kita sudah ada di alam kubur, akan tetapi amalan-amalan kita terus mengalir pahalanya. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Ya, Masya Allah, mulia sekali. Oleh karena itu, mari bersemangat hidup bersama Al-Quran. Ya, minimal 9 hal yang tadi saya sampaikan. Dan semoga halaqah-halaqah Al-Quran yang ada di kita, di pesantren kita, di lingkungan kita, menjadi halaqah yang muntijah, halaqah yang produktif. Ya, produktif apa? Melahirkan generasi-generasi baru, yaitu generasi-generasi para pecinta Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, bukan hanya sekedar dalam kata-kata, akan tetapi dalam dunia nyata dan gerakan Quranisasi di seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi niat kita, meridhoi amal-amal yang sedang kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ahlul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya Al-Quran yang berjalan
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ridha-Nya. Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan keberkahan demi keberkahan pada diri kita, pada keluarga kita, pada lingkungan kita, pada bangsa dan negara kita semuanya. Allahumma inna nas'alukal khaira fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'alna min ahli al-khair ولا تجعلنا من أهل الضير اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الطغيان رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.